Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat video ini karena tertarik oleh beberapa hal dan ada yang bertanya tentang bagaimana netralitas ASN jadi kunci keberhasilan pilkada. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Baik, mari kita mulai membahas tentang netralitas ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam acara penandatanganan surat keputusan bersama SKB, yaitu tentang netralitas ASN dalam Pilkada tahun 2020 secara virtual dilakukan pada hari Kamis Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa kunci keberhasilan pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah netralitas aparatur sipil negara. Netralitas aparatur sipil negara. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting untuk menjaga serta melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. Netralitas ASN menjadi salah satu kunci keberhasilan pilkada ini, sekaligus juga menghindari aksi anarkis dan konflik. Ujarnya dalam acara penandatanganan surat keputusan bersama atau SKB netralitas ASN dalam Pilkada tahun 2020, yaitu secara virtual pada hari Kamis. Mantan Kapolri ini menjelaskan pemerintah daerah atau Pemda berperan penting dalam netralitas ASN karena memiliki kewenangan mulai dari penyusunan program hingga pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan berbagai kegiatan, baik untuk pilkada ataupun bukan. Berikutnya yang juga perlu diwaspadai yaitu berkaitan dengan mutasi pegawai dan jabatan serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi publik. Dalam hal kepegawaian, Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa sesuai dengan aturan undang-undang dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon atau paslon, kepala daerah tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Hingga saat ini sudah 720 usulan mutasi yang ditolak Kementerian Dalam Negeri berdasarkan undang-undang tersebut, kecuali untuk pejabat yang wafat atau pejabat yang mendapatkan masalah hukum, misalnya sebagai tersangka yang ditahan, kemudian juga mengisi jabatan-jabatan yang memang betul-betul kosong sehingga harus diisi untuk efektivitas tugasnya. Sahabat semuanya, beliau juga menyampaikan pilkada yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 10
tahun 2016. Ini sebelumnya akan dilakukan pada bulan September tahun 2020. Namun terjadi penundaan karena adanya pandemi atau COVID-19 sehingga mundur menjadi bulan Desember. Tadinya bulan September, sekarang jadi bulan Desember. Terkait hal itu, KPI atau Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 yang berkaitan dengan protokol kesehatan COVID. Protokol kesehatan COVID juga kita sama-sama sosialisasikan dan sama-sama kita patuhi. Kita jaga agar pilkada ini tidak menjadi klaster baru penularan. Terkait dengan penandatanganan SKB, Mendagri mengapresiasi Kementerian Pan-RB yang telah menginisiasi penandatanganan SKB yang mengatur pedoman pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 sehingga dapat memberikan ketenangan dan kepastian bagi para calon kepala daerah untuk bersaing secara sehat. Ini sesuatu yang bisa memberikan kelegaan kepada kontestan untuk bersaing secara sehat. Darnya Mendagri. Pada kesempatan itu pula Ketua BPU Bawaslu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Umum Abhan mengatakan bahwa ASN merupakan salah satu kekuatan signifikan yang dapat mempengaruhi proses pilkada. Kekuatan ini jika dipraktikkan dalam konteks berkepihakan politik praktis dapat memecah belah kekuatan ASN itu sendiri. Pada akhirnya akan mengaburkan orientasi ASN sebagai instrumen administrasi pelayanan publik yang ujungnya merugikan rakyat. Jadi ASN itu adalah orientasinya adalah sebagai instrumen administrasi pelayanan publik. ASN sebagai bagian dari birokrasi diharapkan tidak lagi menjadi alat kekuasaan tetapi bagian dari kebutuhan rakyat. Sebenarnya political will dari negara untuk menjadikan ASN netral dalam berpolitik dimaksudkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Katanya secara virtual. Menurutnya ASN seringkali berada pada posisi dilematis saat pemilu. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya potensi terjadinya intimidasi dan pengancaman oleh birokrasi, betul, yang tidak netral terhadap dinamika politik elektoral lokal. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ASN terpaksa berpihak dan tidak netral, sebab mengambil posisi netral dapat dianggap sebagai sebuah ketidakpatuhan yang berakibat fatal bagi posisi mereka dalam struktur birokrasi. Pihaknya menyambut baik terbitnya SKB netralitas ASN dalam pilkada serentak tahun 2020 dengan sinergitas kelima lembaga yakni Kementerian Pan-RB, Kemendagri, BKN, KSN, dan Bawaslu. Lembaga tersebut akan bersama-sama terlibat dalam satu tugas pengawasan netralitas ASN serta melindungi ASN terhadap ancaman-ancaman yang bersifat politis. Semoga dengan terbitnya pedoman bersama ini kita dapat menciptakan pemilihan 2020 yang jujur, adil, demokrasi, dan melahirkan kepemimpinan daerah yang legitimate dan dapat menghadirkan kesejahteraan rakyat di daerah masing-masing. Pungkasnya,
Humas Menpan. Nah, saudaraku sekalian, itulah kilasan singkat tentang bagaimana seorang ASN hendaknya menjaga netralitas. Apa ada sanksinya gitu kalau ASN yang tidak netralitas? Ini sanksinya bagi PNS yang tidak menjaga netralitas dalam pilkada, pileg, dan pilpres. Jakarta Kominfo dalam suratnya yang ditujukan kepada pejabat negara mulai dari Menteri Kabinet hingga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tertanggal 27 Desember 2017. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Asman Abnur menyampaikan berbagai sanksi yang mengancam aparatur negara sipil termasuk pegawai negeri sipil PNS jika tidak menjaga netralitas penyelenggaraan pilihan kepala daerah atau pilkada, pemilihan anggota legislatif pileg, dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral tertulis Menteri Asman. Selanjutnya, atas rekomendasi Majelis Kode Etik, PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan tim pemeriksa. Jelas Asman. Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan PNS lain sekretaris daerah, menurut Menteri PAN-RB Asman Abnur, pembentukan majelis kode etik dan tim pemeriksa dilakukan oleh pejabat pembina pegawai instansi PNS yang bersangkutan. Adapun dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah Sekda. Pembentukan majelis kode etik dan tim pemeriksa dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah. Sedangkan dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah Sekda provinsi. Pembentukan majelis kode etik dan tim pemeriksa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Menteri PAN-RB yang mengingatkan adanya ancaman hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penundaan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, wakil kepala daerah dengan cara memberikan dukungan dan memberikan surat dukungan serta fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kartu tanda penduduk. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta mengadakan kegiatan mengarahkan kepada berpihakan kepada pasangan calon yang menjadi peserta pemilu selama dan sudah kampanye. Adapun hukuman berat disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Kemudian pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, dan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan
dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 tentang disiplin PNS dan peraturan kepala bagian negara nomor 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS tertulis Menteri Pan-RB. Menteri Pan-RB meminta kepada pejabat pembina pegawai atau pejabat pelaksana tugas daerah dan pejabat yang berwenang kepada instansi pemerintah untuk melaksanakan dan mensosialisasikan surat Menteri Pan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menjaga netralitas dalam pilkada? Publik juga semakin kritis dalam mencermati adanya oknum ASN yang terlibat politik praktis untuk mendukung dalam pilkada. Saudaraku, netralitas aparatur negara atau ASN dalam pemilihan umum serta pemilihan pilkada daerah selalu mengemuka dalam sorotan politik. Begitu juga saat menjelang pilkada daerah serentak 2020. Netralitas ASN sedang menjadi sorotan mendekati hari pencoblosan, yaitu pada tanggal 9 Desember mendatang. Seperti pada pilkada-pilkada sebelumnya, netralitas ASN juga diuji. Godaan untuk terlibat dalam mendukung diperkirakan sedang terjadi secara personal. Informasi mengenai hal tersebut akhir-akhir ini kerap muncul ke publik, tetapi publik juga semakin kritis dalam mencermati adanya oknum ASN yang terlibat politik praktis, khususnya mendukung dalam pilkada. Sebagai mesin birokrasi pemerintah, para ASN, Pak ASN sebagai mesin birokrasi pemerintah, dipandang memiliki andil dan tak sedikit dalam kemenangan seorang calon kepala daerah. Itu karena jumlah di daerah penyelenggara pihaknya cukup banyak. Di sebagian masyarakat terutama di daerah, ASN juga dipandang sebagai orang terhormat, punya ketokohan dan informasi mengenai calon-calon kepala daerah. Karena itu, merayu ASN adalah salah satu strategi yang sering dilakukan oleh calon kepala daerah. Dalam konteks ini kita kerap menjadi pelanggaran netralitas. Komisi Aparatur Negara KASN telah mendapat ratusan laporan pelanggaran netralitas yang terkait dengan pelaksanaan tahap pemilihan kepala daerah pilkada di masa wabah ini. Berdasarkan data per 30 September tahun 2020 terdapat 694 pegawai ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas. Sebanyak 492 telah diberikan rekomendasi penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas dengan tidak lanjut memberikan sanksi dari PPK 256 ASN atau 52%. Mendekati calon Ketua KASN Agus Pramusinto dalam kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN di Jakarta tanggal 7 bulan 10 menjelaskan pelanggaran netralitas klub ASN tersebut, yakni kampanye dan sosialisasi media sosial, melakukan pendekatan ke partai politik dan calon kepala daerah. Selain itu, menyelenggarakan kegiatan yang berpihak pada salah satu calon kepala daerah, menghadiri deklarasi pasangan calon, serta membuat keputusan menguntungkan calon tertentu. Berdasarkan instansi penghalangan, pelanggaran netralitas paling banyak dilakukan di Kabupaten Purbalingga, sebanyak 56 orang, Kabupaten Wakatobi 34 orang, Kabupaten Kediri 21 orang, Kabupaten Musi Rawa Utara 19 orang, Kabupaten Sumbawa 18 orang. Sementara berdasarkan wilayah pelanggaran terbanyak dilakukan oleh ASN di Sulawesi Tenggara sebanyak 90 orang. Lalu Nusa Tenggara Barat 83 orang, Jawa Tengah 40 orang, Sulawesi Selatan 49 orang, dan Jawa Timur 42 orang. Pelanggaran
ASN tersebut umumnya memiliki jabatan pimpinan tinggi, fungsional, pelaksana administrator, serta kepala daerah seperti camat dan lurah. Agus mengatakan, azas netralitas menjadi bagian dari etika dan perilaku yang wajib diterapkan oleh seluruh ASN sebagai penyelenggara negara. Pelanggaran netralitas tersebut menyebabkan kualitas pelayanan publik menjadi rendah serta memunculkan politik korupsi di kalangan ASN. Pelanggaran terhadap azas netralitas akan menjadi pintu masuk munculnya berbagai pengangguran, berbagai gangguan dan pelanggaran hukum lainnya. Dalam kampanye virtual tersebut juga dilakukan deklarasi netralitas ASN dalam rangka Pilkada tahun 2020. Deklarasi tersebut berisi 4 poin komitmen yang harus dilakukan seluruh ASN selama tahapan Pilkada. Yang pertama, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN dan menghindari konflik kepentingan. Kedua, tidak melakukan praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan masyarakat, tidak memihak pada pasangan calon tertentu. Ketiga, menggunakan media sosial secara bijak, tidak untuk menguntungkan pasangan calon, tidak untuk ujaran kebencian dan berita bohong. Keempat, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Untuk menjaga netralitas ASN pada 10 September 2020 ditandatangani surat keputusan bersama pengawas netralitas ASN dan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. SKB ditangani oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Badan Bawaslu Ahhan, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto. Penandatanganan dilakukan secara virtual dan disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintatuli Siregar dan Deputi Bidang Koordinator Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Polhukam Maijan TNI Purnomo Sidi. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Cahyokumolo mengatakan tujuan penetapan SKB tersebut antara lain sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjaga netralitas ASN, khususnya pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Selain itu, membangun sinergi, meningkatkan aktivitas, efisiensi dan pengawasan netralitas ASN. Selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian terhadap penanganan dan pelanggaran netralitas ASN. Netralitas ASN menjadi jaminan bagi penyelenggara birokrasi kuat dan iklim demokrasi sehat dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kunci keberhasilan bagi Tito, netralitas ASN menjadi kunci penting dalam meminimalkan konflik daerah sebagai dampak dari pelaksanaan peserta demokrasi tingkat daerah. Karena itu, netralitas juga menjadi kunci keberhasilan pilkada. Terkait dengan pengawasan pemilu, Abhan berharap keterlibatan ASN dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 berkurang dibanding pada 2018. Pada pelaksanaan pilkada serentak 2018, Bawaslu RI mencatat setidaknya 700 kasus ketidaknetralan oknum ASN, Polri, dan TNI. ASN sering ada pada posisi dilematis di setiap penyelenggaraan agenda pemilu maupun pilkada. Dalam konteks kelihatan politik kontestatif, sering ada kenyataan bahwa ASN tergerus dalam pusaran tarik-menarik kekuasaan. Faktor yang mempengaruhi tidak netral tersebut disebabkan ada intimidasi, ancaman oleh kekuasaan birokrasi terhadap ASN di tingkat bawah. Mengambil posisi netral dapat dianggap sebagai sebuah pembangkangan yang akibatnya bisa sangat fatal bagi posisi mereka dalam struktur birokrasi. Itu penyakit lama ya. Netralitas ASN dalam pilkada juga menjadi perhatian Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurut beliau, persoalan netralitas aparatur sipil negara pada pelaksanaan pilkada merupakan penyakit lama yang tidak kunjung sembuh. Penyakit itu kambuh setiap 5 tahun sekali. Netralitas ASN dalam pilkada ini ya kayaknya penyakit lama dan tidak sembuh-sembuh.
dan belum sembuh masalah yang terjadi catatan demokrasi kita dalam pelaksanaan pilkada. Kata Ma'ruf, amin. Tidak hanya saat pilkada, persoalan netralitas ASN baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah juga terjadi ketika pemilihan presiden. Ma'ruf amin meminta ASN dapat memberikan pengawasan ekstra terhadap indikasi keberpihakan ASN pada pelaksanaan pilkada tahun 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan netralitas ASN dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, wabil khusus kepada para ASN. Demikian yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.